Kenapa aku di backlist? Kemungkinan ya, setelah sekarang ini aku tahu kalau Cina ya yang pulangnya di karantina dalam tanda kutip, karantina di beton dengan pintu besi, tembok besi selama durasi waktu yang lumayan membagongkan. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Ini waktu sudah sore ya setelah jam istirahat. Tapi sebelum melakukan aktivitas permasakan, yuk bersama aku untuk melanjutkan cerita yang tertunda guys. Ceritanya yang kemarin itu tentang kenapa aku di backlist di Taiwan guys. Sebenarnya ke Taiwan bagi versi aku nih guys, dengan bos aku yang dulu tidak ada masalah guys. Kenapa aku di backlist? Kemungkinan ya setelah sekarang ini aku tahu kalau Cina ya yang pulangnya di karantina dalam tanda kutip, karantina di beton dengan pintu besi, tembok besi selama durasi waktu yang lumayan membagongkan, itu tidak bisa masuk ke Taiwan guys. Dan ini kenyataannya dari aku dan teman aku juga guys. Bahkan teman aku mah sudah berangkat, nyampe bandara Taiwan tidak bisa masuk alias di backlist. Begitu kemungkinan karena mereka itu satu rumpun ya guys, Cina sama Taiwan itu. Nah, dan untuk ke negara lain gitu loh, ya modelnya Singapura, Hong Kong, dan untuk ke Hong Kong itu aku terus terang hati kecil aku tidak menginginkan ya. Hati kecil aku tuh tidak menginginkan datang ke Hong Kong. Entah kenapa. Jadi kayaknya nggak pengen aja gitu guys. Sebenarnya untuk ke Hong Kong itu dipermudah ya. Apalagi kayak model ke Makau, ke Singapura. Aku kan punya pengalaman untuk ke Singapura guys. Nah, jadi setelah aku pikir-pikir dengan kegabutan dengan cerita kemarin, aku putuskan untuk ya udahlah kerja aja di sini. Ya, toh umur aku sudah tidak muda lagi. Bener seperti komen-komen kalian guys, umur aku tuh sudah tidak muda lagi, udah oma-oma ya. Cuman oma-omanya yang gaul gitu dengan setoran yang berderet-deret. Apalagi jam gajian itu udah list udah panjang guys. List inilah, list itulah gitu loh. Dan kenapa juga tidak mengandalkan anak-anak? Nih bagi aku guys, selama aku masih mampu ya, jangan melibatkan anak-anak dengan kehidupan aku. Bukan kehidupan aku ya, jangan melibatkan anak-anak dengan kesusahan aku atau kebutuhan aku guys. Itu bagi aku. Jadi ya biarlah anak-anak dengan keadaannya mereka, ya dengan kehidupannya mereka, kita mah orang tua kalau masih mampu ya membantu guys. Kalaupun tidak mampu ya cukup berdoa dan sudahlah. Mereka punya jalan kehidupan dan garisnya masing-masing. Untuk penghasilan aku sekarang ini guys, ada yang komen berapa sih gaji untuk kerja-kerja di Indonesia. Sebenarnya guys, aku mau kasih tahu sama kalian nih, untuk luar negeri ya, yang model Singapura itu udah ada kelasnya masing-masing. Beda dengan Timur Tengah ya. Kalau Singapura menurut pengalaman aku ya, kisah nyata nih yang aku alamin, untuk ke yayasan itu diterimanya itu di atas 4 juta. Pokoknya 4 juta ke atas itu untuk Singapura. Yang luar negeri, jangan bikin kegabutan di rumah. Lakukan apa yang kalian bisa lakukan dengan skill masing-masing pastinya guys. Nah yang bisa ngomong bayi gitu loh, ataupun kerja PRT, jangan malu guys. Toh itu halal dan menghasilkan. Nah begitu, jadi kalau model yang punya skill bahasa, banyak juga loker-loker yang dibuka untuk juru bicara dengan gaji ya tergantung nego sama bos sama perusahaan, itu kisaran 7 juta ke atas guys. Bahkan kalau udah lihai ya, udah pinter itu bisa nyampe 10 ke atas, 10 juta ke atas loh guys gaji luar negeri. Apalagi yang punya skill kayak model masak gitu loh, dripper gitu. Dan tergantung ya kemana juga guys, tergantung hoki dan rezekinya masing-masing. Begitu ceritanya dari aku nih guys. Semoga kalian paham dan mengerti tentang gaji aku sendiri sekarang itu. Judulnya mah di bagian masak alias perkokian, walaupun kokinya abal-abal guys. Ya sekarang aku tidak muluk-muluk ya, tidak seperti kemarin gaji aku yang 22 juta lah, yang ini yang itu. Sekarang mah gaji aku ya di atas UMR aja,
Sudah alhamdulillah guys, dengan umur aku yang tinggal sisa judulnya guys, bisa membelikan satu setel baju buat cucu aku aja aku udah bangga guys. Membelikan satu paket pizza ataupun namanya itu donat ya, atau satu buah es krim buat cucu aku aja sekarang ini aku udah bangga dan merasa ini loh hasil kerja aku sekarang. Begitu guys. Jadi kembali lagi ke cerita tentang yayasan guys. Nih aku ulang lagi ya, sebenarnya mah kemarin kan aku udah cerita, cuman ada yang belum paham ya, mungkin belum jelas juga dengan kebisingan aku di dapur. Nah, yayasan yang aku pilih itu yayasannya Paumu Mandarin di Kalideres, guys. Coba deh kalian scroll-scroll di TikTok ataupun di Facebook, namanya Paumu Mandarin. Di sana itu untuk fasilitas kemudahannya gratis tempat tinggal sebelum dijemput majikan, makan dan tidur kebutuhan perempuan, sabun mandi, ini itu pastinya juga kalian beli sendiri ya guys. Itu tidak difasilitasi oleh yayasan. Cuman kemudahan yang lain itu di situ tidak ditahan dokumen apapun. Cuman kasih unjuk ini loh KTP, kakak, itu aja guys. Dan itu pun tidak ditahan sama yayasan guys. Ya begitulah, ada tempat kekurangan dan kelebihannya itu ada guys. Ada di tempat lain yang dipotong gaji dulu ataupun dengan dalih pelatihan ini itu, kalau di Paumu Mandarin itu tidak ada guys, free. Dan untuk gaji itu setelah dapat job dan sebelum dapat job itu kan, misalnya nih aku udah dapat job nih, itu pihak yayasan itu connect dulu ke aku, ini ada job Mbak Riani kerjanya ini gajinya sekian, nah aku cocok nggak guys? Kalau aku merasa cocok ya aku ambil, oke katanya. Aku bilang oke dong sama pihak yayasan, oke kak atau ibu gitu, aku mau tuh job baru ACC. Dan itu gaji itu antara aku sama bos itu pihak yayasan nggak tahu menanu. Antara gaji aku sama bos itu pihak yayasan tidak tahu menau guys, tidak ikut campur. Misalnya gaji aku 7 juta apa 5 juta, loh ini gaji kamu sekian. Nah itu nanti aku begitu datang ke tempat bos itu kita bicara lagi guys, kamu gajinya sekian kan, pihak yayasan udah dikasih tahu kan ke kamu, itu aja guys. Dan pembayaran gaji itu mau cash ataupun mau sekarang mah banyak banget model-model praktis ya guys, yang TF melalui handphone lah apalah, jarang memakai cash. Begitu ceritanya guys. Apalagi yang akan kalian tanyakan ke aku, kalau aku masih mampu ya dan ada waktu untuk menjawab dan berbagi cerita, aku akan cerita sama kalian. Dan untuk soal pekerjaan, job kerja di daerah IKN itu banyak banget guys. Cuman diutamakan yang punya skill dari misalnya bangunan ataupun supir ataupun OB itu banyak guys. Seperti halnya di perusahaan aku di sini memerlukan supir yang bisa membawa mobil molen guys. Kalian tahu kan mobil molen itu mobil yang muter-muter belakangnya yang membawa adonan semen. Nah di sini itu lagi dibutuhkan. Untuk gaji ya nanti sama pihak perusahaan berapa gajinya aku tidak bisa membocorkan ya guys. Dan di sini juga membutuhkan OB lapangan, arti ya kayak bersih-bersih gitu loh. Ya pesuruh lah intinya mah. Dan untuk di dapur ini paket udah lengkap guys. Aku udah punya si Teteh partner aku. Jadi untuk sekarang tidak membutuhkan ya. Insya Allah kami satu paket yang solid guys, bisa bertahan lama hingga kami udah males kerja lagi. Aku kesini itu kisaran bulan 10 ya. Jadi aku ini kontrak pertama 6 bulan itu setelah hari lebaran guys. Jadi judulnya mah aku lebaran itu di sini guys, dan itu aku tanpa off ya. Insya Allah tubuh aku sehat-sehat aja, tidak suatu apapun yang terjadi. Jadi aku tiap hari itu kerja guys. Dan di sini kerjanya enjoy ya, untuk tenaga ya masih bisa dihandle, masih ada waktu untuk ber-YouTube ria dan berbagi cerita dengan kalian guys pastinya. Karena dari kerjaan-kerjaan aku kemarin itu boro-boro ber-YouTube ria guys, untuk kamar mandi aja mempet judulnya. Dan itulah cerita aku ya guys, sekelumit cerita tentang kerjaan aku. Dan ada yang minta di-spill gimana kamar tempat tidur para kerja untuk
kamar para pekerja yang pentingnya bisa tidur nyenyak aja guys, karena di sini kan dari katulistiwa jadi panas, dikasih fasilitas AC aja kita itu udah beruntung banyak guys. Soal air di sini kan kalian tahu sendiri guys, Kalimantan, dan aku juga baru tahu di sini, aku tuh kan gaptek dengan pengetahuan Indonesia itu bagaimana tiap provinsi. Di sini tuh air bersih itu bisa termasuk tidak seperti di Jawa. Beruntunglah kalian yang ada di Jawa dan berhematlah dengan air. Karena tidak semua tempat di Indonesia itu bisa berlimpah dengan air bersih seperti di sini. Kalau hujan terus kan airnya tuh air tandon ya, air tandon yang udah disuling juga. Jadi kadang itu keruh sampai nggak perlu aku buat mandi guys. Mandinya itu kemana-mana di sini itu susah. Bukan berarti di Balikpapan tidak ada transportasi, bukan guys. Untuk wilayah di perkotaan sudah seperti lokasi-lokasi di Jawa begitu guys. Angkot banyak, taksi banyak, tapi kan ini masih di daerah pembangunan di sekitar IKN. Letaknya itu kalau IKN ya, kalau kita arah dari Balikpapan ke lokasi IKN itu nyampe tempat sini kelewat. Berarti aku tuh kalau ke IKN itu posisi maju ya kisaran 50 menit gak nyampe guys, setengah jam paling ya. Dan yang bikin membagongkan itu di sini, yang bikin sedikit bete untuk mencapai Indomart, Alfamart atau pasar-pasar kayak di Haurgelisma, di Anjatan begitu guys, pasar pinggir jalan yang ada Alfamart, Indomaret itu jauh banget. Dan di sini ke pasar model-model begitu acaranya sebulan sekali guys, setelah gajian sorenya itu selepas jam kerja kami itu sama supir dari perusahaan bareng-bareng rombongan belanja guys. Ya belanja kebutuhan tiap hari guys, seperti sabun mandi, sampo, ini itu kan tidak difasilitasi oleh perusahaan. Di sini cuman yang disiapkan itu tempat tidur dan makan guys. Dan untuk apa yang kita beli, kalau aku boleh memilih lebih baik di Jawa guys, dengan harga yang lebih murah, kualitas juga bagus, dan kulinernya itu lebih mantap di Jawa guys. Apa karena aku belum mencoba kuliner yang kelas-kelas menengah ke atas kali ya, tapi rasanya itu beda guys, lebih lebih enjoy aja gitu ya kalau di Jawa, karena kebutuhan di sini ya kebutuhan ekonomi yang darurat. Jadi apa mau dikata guys, daripada di rumah ya bukan berarti di YouTube tidak menghasilkan ya, seperti cerita kemarin kan YouTube aku itu bermasalah di nomor rekening. Jadi nomor rekening anak aku itu ganti tanpa sepengetahuan aku. Jadi yang terakhir itu uang di YouTube itu tidak bisa dicairkan. Kalian paham kan guys sampai di sini? Dan sekarang ini aku ber-YouTube Ria itu dari nol. Walaupun subscriber aku banyak, tapi kan karena aku off terlalu lama, jadi sama bandar YouTube itu tidak diaktifkan. Jadi untuk dolar itu, untuk uang itu dinolkan guys. Jadi aku tuh mulai lagi dari nol dengan mengejar jam tayang. Setelah jam tayang tercapai baru sistem monetisasi lagi guys. Karena itu yuk dukunglah channel aku Riani 15 dengan like, komen, dan subscribe guys. Aku mohon sama kalian. Aku mohon nih guys, like, komen, dan subscribe-nya bantu berkembangnya YouTube aku. Setidaknya menghasilkan ya, menghasilkan sedikit kalau misalnya udah rezekinya ya aku di sini, insya Allah aku mendapatkan rezeki dari per-YouTubean ini guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu ingat aku ya, walaupun aku udah off. Ingat dengan kebulatan aku nih guys, kecabian pipi aku, hingga kalian terus pantau aku. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya mengalir setiap saat, hingga kalian punya kuota bisa bayar WiFi untuk memantau channel aku guys. Bukan begitu?